Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini saya akan bahas tentang modifikasi sebuah Innova Ribbon. Dimana kalau misal kalian punya sebuah Innova Ribbon, lalu kalian itu pengen ganti sebuah Innova Scenic Modelista. Nah, kalian bisa pertimbangin untuk modifikasi interior dibanding dengan ganti mobil. Nah, sebenarnya kalau misal ganti mobil pun sebenarnya kalian dapat teknologi yang baru. Cuma kalau misal kalian masih sayang dengan Innova Ribbon lama kalian, itu kalian bisa simak modifikasi interior di sebuah Innova Ribbon di belakang saya ini. Nah, jadi mobil ini akan kita modifikasi di bagian joknya, yaitu di bagian jok depan, lalu di bagian jok tengah. Yang jok depan itu kita menggunakan BMW seri 7, lalu yang di bagian jok tengah itu kita menggunakan jok depan yang dipindah ke jok tengah. Jadi jok depannya itu udah full elektrik, 9 fitur. Lalu di bagian tengahnya itu dia menggunakan jok depan yang dipindah ke tengah. Jadi posisinya yang di bagian belakang itu dia udah individual. Dan individualnya bener-bener individual karena jok depan yang dipindah ke tengah. Jadi posisi duduknya bukan kayak jok captain seatnya Innova Venturer, tapi mirip dengan jok depan. Nah, kita bahas tentang modifikasi di interior di mobil ini. Nah, jadi Innova Ribbon ini warnanya cukup spesial karena dia menggunakan warna yang kayak silvernya silver gold gitu ya. Dari mana kalau untuk silver gold ini setahu saya dia cuma keluar beberapa tahun doang di Innova Ribbon. Nah, ini warnanya cakep banget. Dan ini kebetulan Innovanya tipe V 2016 atau 2017. Ini lampunya itu udah kita ganti dari lampu kita. Jadi lampunya tuh terang banget. Kalian bisa lihat lampunya. Nah, jadi kalau misal kalian itu punya Innova Ribbon tipe G atau mungkin kalian tipe V yang awal-awal yang belum proyektor, itu sebenarnya kalau misal kalian ganti proyektor itu jauh lebih terang, cut off-nya lebih bagus. Cuma kalau proyektor ya otomatis biayanya juga lebih tinggi dan maintenance-nya juga untuk maintenance lebih lama gitu. Karena kalau misal kayak bolam gini kalian mati, itu kanan kan tinggal kalian ganti baru aja udah beres. Nah, lalu kalau misal bolam seperti ini, ketika dari AG Jok sendiri kita ada garansi 1 tahun. Jadi kalau misal kalian beli di Tokopedia atau kalian beli langsung di AG Jok, kalau misal sampai mati di bawah 1 tahun langsung kita ganti baru. Lalu di bagian ini juga udah diganti dengan lampu jauh. Kalau ini dia menggunakan proyektor untuk Innova ini. Tapi sebenarnya untuk warna yang bolam ini itu warnanya udah cukup bagus. Jadi putihnya tuh nggak kebiruan, putihnya nggak kuning. Dan terang banget, dan karena buatnya juga besar. Nah, lalu kalau misal kalian itu pengen Innova Ribbon kalian tuh tampilannya juga cakep, tapi juga nggak terlalu keras, itu kalian bisa pakai ring 17 seperti di Innova ini. Ini ring 17-nya dia menggunakan HSR, bannya dia menggunakan profil 225/55 R17. Ini saya udah cobain Innovanya ini tuh empuk banget. Jadi walaupun Innova ini tampilannya udah berubah jadi lebih mewah, lebih garang, tapi ini cakep ya warnanya ya. Jadi dia di sini warnanya gold, lalu di sini dia warnanya tuh bronze. Jadi nyambungnya tuh bagus sekali. Dan ini dipakai masih sangat nyaman karena ring 17, karena bannya itu kalau ring makin kecil ya otomatis dia makin empuk. Jadi ini feel-nya tuh empuk banget dibanding dengan ring 18. Nah, lalu kita bahas tentang full interiornya, karena interior ini sangat menarik buat kita bahas untuk buat kalian punya Innova Ribbon yang pengen jok individual di bagian baris tengahnya. Nah, ini udah di interior di Innova Ribbon yang pasang jok BMW seri 7. Jadi sebenarnya kita kalau ini udah dipasang dengan jok seri 7 dan ini udah dibungkus menggunakan microfiber Vision Levante dengan warna koknak. Jadi di bagian sininya udah kita retrim. Di sini retrim menggunakan koknak yang napa, lalu di sini yang perforasi. Dan ini udah kita tambah busa, jadi empuk banget. Nah, ini BMW seri 7 yang 9 fitur. Jadi fiturnya tuh ada 9. Dia bisa maju mundur. Lalu di sini lumbarnya bisa naik turun nongolnya. Di sini sayapnya bisa buka tutup. Lalu recliningnya dia bisa dari bawah ke atas. Di sini sumbunya, lalu juga bisa reclining setengah, headrest juga bisa naik turun. Ini juga ada leg extendernya. Nah, ini jok BMW ini kalau misal kalian pengen pasang di Innova juga bisa. Lalu juga untuk bracketnya udah kita bikin
ini juga udah dikulitin, di bagian pintu juga udah dikulitin sewarna dengan warna koknak. Jadi mobil ini jadi jauh lebih mewah. Nah, kita duduk di sini. Nah, ini posisi duduknya menurut saya suka kalau misal untuk jok BMW yang dipasang ke mobil-mobil Jepang, karena jok BMW itu dia punya sayap itu lumayan keluar, jadi kalau kita duduk kita berasa dipeluk. Nah, di bagian dudukan ini dia juga ngerasa dipeluk. Mungkin bagi ada sebagian orang yang suka, ada sebagian orang yang nggak suka pahanya dipaksa ke tengah. Nah, jadi kalau misal kalian yang nggak masalah dengan paha yang dipaksa ke tengah, itu kan bisa pertimbangin untuk jok BMW, karena jok BMW ini dia rendahnya setara dengan Innova Reborn yang tipe V atau tipe G, dan busanya ini jauh lebih tebal terutama di bagian sandaran. Lalu busanya juga lebar, dan ini dia bisa masuk ke sebuah Innova Reborn. Nah, jadi kalau misal kalian pengen pasang jok BMW itu budgetnya mungkin sekitar sekarang sih mungkin sekitar 17-an juta untuk pasang jok BMW belum sama retrim kulitnya. Itu udah include dengan kaki-kaki, lalu untuk setting wiring semua. Nah, jadi untuk BMW ini wiringnya kita gabungin ke ACC. Nah, jadi kalau ACC baru dia nyala. Jadi sebenarnya wiring itu bebas ya, kalian bisa langsung sambung ke aki, kalian bisa sambungin ke ACC, itu terserah kalian pengennya gimana. Cuma menurut pengalaman saya, kalau misal disambungin ke aki itu pernah dulu waktu di Innova Putih saya tuh, kalau misal pernah satu waktu udah saya kunci ternyata konslet dan untung mobilnya nggak kebakar ya. Itu akhirnya saya rubah ke ACC. Jadi kalau ketika posisi mati ya dia benar-benar mati, karena kalau misal penambahan sistem segala macam kan bukan bawaan dari pabrik ya, itu biasanya ya resikonya lebih besar lah, kecuali kalau bawaan dari pabrik kan di diagram boxnya sendiri dia sudah ada sikling khususnya untuk jok elektrik. Sedangkan kalau misal kita langsung kaki biasanya kan itu agak sedikit ngakalin lah ya, atau ngehack. Jadi saya lebih main aman kita pasangin ke ACC supaya ketika terjadi konsleting itu ya kita pasang di dalam mobil, jadi kita tahu mobil kita lagi konsleting. Tapi kalau posisi off ya pasti harusnya benar-benar off, mati seperti itu. Nah, lalu kita bahas ke bagian baris kedua. Nah, ini kita udah di baris kedua. Ini jok baris keduanya ini adalah jok depan yang dipindah ke belakang. Jadi kalau misal kalian ngerasa di bagian belakang itu sebenarnya pengen duduknya individual lebih nyaman, ini boleh kalian pertimbangin untuk pindahin jok depan ke belakang. Nah, kalau misal kalian pindahin jok depan ke belakang, itu sebenarnya untuk secara duduk pasti lebih nyaman karena dia lebih besar, dan juga pengaturannya lebih banyak, karena kalau belakang tuh biasanya cuma bisa maju mundur sama reclining doang. Tapi kalau untuk jok depan yang sebelah kanan ini kalian bisa atur ketinggian juga, karena ini memang original. Ini kita pasangin armrest juga. Lalu posisi duduknya itu di bagian belakang sebenarnya secara legroom pastinya ya lebih besar yang original ya, tapi posisi duduknya dia jauh lebih nyaman karena joknya lebih besar. Ini kita tambahin armrest. Nah, ini juga kita tambahin armrest, jadi posisi duduknya lebih. Nah, ini kita bisa sender ke belakang. Ini nyaman banget, apalagi jok Innova Reborn tipe V itu dia konstruksinya busanya tebel banget. Bahkan menurut saya lebih tebel dibanding Fortuner VRZ. Jadi posisi duduk di belakang individualnya sangat nyaman dibanding dengan yang Fortuner VRZ sekalipun. Jadi agak sayang kalau misal kalian ganti jok BMW depan, sekalian aja yang belakang, yang depan dipindah ke belakang, tambahin armrest, duduknya jadi nyaman. Dan ini modelnya sama. Jadi sini pakai Levante koknak, di sini pakai yang perforasi, jadi stitchingnya warna krem, jadi ala-ala BMW. Dan di bagian door trim ini udah kita kulitin. Nah, biasanya kalau di Innova, di Innova itu biasanya kalau bagian belakang ini dia sering jamuran, terutama di bagian depan, karena air sering masuk. Jadi kalau misal kalian pengen nggak jamuran atau lebih gampang ngerawatnya, bisa kalian kulitin aja. Nah, jadi gitu aja bosku untuk konten Innova kali ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian pengen modifikasi interior sebuah Innova Reborn. Thank you.